Evakuasi 33 penumpang KMP Putri Yasmin yang mengalami kebakaran di Selat Lombok. Geliat BNNP Bali jaga Pulau Dewata bersinar dalam perspektif redaksi. Wisata air Lembah Arca. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, Kompas Pagi kembali hadir menjumpai pagi Anda. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari kabupaten kota di Bali. Kami juga akan hadirkan berita pilihan dari beberapa provinsi di Indonesia dan berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Follow Instagram dan @Facebook kami di Kompas TV Dewata, juga saksikan serta subscribe tayangan kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Bersama saya, Cokorde Bagus, kita simak informasi selengkapnya dalam program Kompas Pagi, edisi Kamis 13 Agustus 2026 di Kompas TV, Independen Terpercaya. Saudara, sebelum menyimak berita terbaru hari ini, berikut tim redaksi Kompas Pagi akan hadirkan rangkuman berita episode kemarin dalam Kilas Peristiwa Rabu. 2 warga negara India diringkus petugas gabungan Polres Bandara dan Bea Cukai Bali di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Keduanya ditangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja pasta senilai 1,5 miliar rupiah. Ketua DPRD Karangasem Bali Iwayan Swastika menggelar reses masa sidang ketiga tahun 2026 di Balai Banjar Tangka Suklui Desa Amartabuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Bali. Peringatan Hari Veteran Indonesia di Denpasar menjadi momentum untuk mengenang jasa pahlawan, sekaligus mengajak generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan dalam bentuk prestasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Akibat gelombang tinggi, sejumlah warga yang sedang beraktivitas di Pantai Masjete, termasuk lansia dan anak-anak, terhempas ombak dan mengalami luka-luka serta trauma. Informasi pertama, saudara, 33 penumpang KMP Putri Yasmin yang mengalami kebakaran di Selat Lombok dievakuasi ke Pelabuhan Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali dengan menggunakan kapal Portling 2. Sejumlah petugas dari Basarnas, ASDP Padangbai, KSOP Padangbai, dan pihak kepolisian dan TNI sudah standby menunggu 33 penumpang kapal KMP Putri Yasmin yang terbakar saat melayar dari Pelabuhan Padangbai menuju Lembar Rabu dini hari. Rencananya 33 penumpang yang selamat dievakuasi oleh kapal Portling 2 akan dievakuasi ke Pelabuhan Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Koordinator Possar Karangasem bilang memang ada sekitar 33 penumpang yang dievakuasi ke Pelabuhan Padangbai menggunakan kapal Portling 2 dengan kondisi selamat. Dan pihak Basarnas Bali juga menerjunkan KMP Arjuna dan heli untuk melakukan evakuasi ke titik lokasi kebakaran. Baik, untuk saat ini proses evakuasi penumpang Putri Yasmin 33 orang dievakuasi oleh KMP Portling 2 menuju ke Pelabuhan Padangbai. Posisi saat ini KMP Portling 2 di perairan Nusa Penida, kurang lebih 45 menit nyandar di Pelabuhan Padangbai. Oke, rencana pergerakan Pak sementara kalau dari SAR sendiri? Baik, dari Basarnas pergerakan KN SAR Arjuna bergerak dari Pelabuhan Padangbai menuju ke lokasi KMP Putri Yasmin, dan satu buah RIP dari Nusa Penida juga bergerak menuju ke lokasi Putri Yasmin. Dan kami dari Posar Karangasem standby di posko Padangbai untuk melaksanakan koordinasi. Sebelumnya, KMP Putri Yasmin berlayar dari Padangbai sekitar pukul 2 WITA menuju Pelabuhan Lembar, namun sekitar pukul 4:15 WITA kapal terbakar sehingga penumpang dievakuasi oleh sejumlah kapal lainnya. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Sementara itu, KMP Putri Yasmin terbakar di perairan Bangko-Bangko, Lombok Barat
Rabu pagi saat melayani rute penyeberangan Padang Bayi Lembar. 35 orang lebih telah dievakuasi ke Padang Bayi, sementara 1 penumpang perempuan dilaporkan meninggal dunia. KMP Putri Yasmin terbakar di perairan Bangko-Bangko, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu dini hari. Kapal ini melayani rute Padang Bayi, Karangasem, Bali menuju Lembar, Lombok Barat. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4.15 WITA. Api diduga berasal dari 1 unit truk box di geladak kapal. Menindaklanjuti kejadian tersebut, operasi pencarian dan pertolongan langsung dilakukan. Basarnas Mataram mengerahkan KN-220 Mataram, Rigid Inflatable Boat atau RAB, serta Rigid Buoyancy Boat atau RBB. Sementara itu, Basarnas Denpasar turut mengerahkan KN SAR Arjuna untuk mendukung proses evakuasi. Operasi juga didukung helikopter SGI Air Bali. Selain unsur Basarnas, proses evakuasi turut dibantu kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian, termasuk KMP Portling 2. Terima kasih. Dan hari ini kami juga dari kantor SAR Denpasar dan sudah koordinasi dengan SMC yang kantor SAR Mataram, hari ini sudah melaksanakan operasi SAR pencarian terhadap KMP Putri Yasmin yang terbakar di selatan Mataram, Lombok ya. Dan hari ini juga kita mengerahkan alat udara dari SGI Air Bali, Fins yang kita laksanakan kurang lebih jam terbang tadi 1 jam setengah ya, 1 jam 40 menit yang kita laksanakan, sudah melaksanakan searching di atas kapal terbakar Putri Yasmin tersebut, tetapi tidak melihat ABK-ABK yang masih ada on-board di kapal terbakar. Dan kita melihat dengan lab-craft kurang lebih ada 5 lab-craft yang kita lihat di atas permukaan, tetapi tidak ada korban atau target yang kita cari, dan nihil semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam misi kemanusiaan ini berjalan dengan lancar. Berdasarkan manifest awal, KMP Putri Yasmin membawa 114 penumpang dan 17 ABK dengan total 131 orang. Sebanyak 35 orang telah dievakuasi ke Padang Bayi, Karangasem, Bali, sisanya dievakuasi menuju Lembar. Sementara 1 korban perempuan dilaporkan meninggal dunia dan identitasnya masih belum diketahui. Hingga kini, proses penanganan, evakuasi, dan pendataan masih terus dilakukan oleh tim SAR. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali. Sorotan lainnya, Saudara, kekeringan yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali menyebabkan krisis air bersih di beberapa daerah. Di Desa Manistutu, Saudara, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan untuk keperluan minum hingga mencuci pakaian. Lebih dari seminggu kekeringan melanda Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Warga di desa ini kini alami krisis air bersih lantaran sumber mata air di pegunungan yang selama ini dialirkan ke rumah warga dengan pipa mulai mengering. Jangankan untuk minum, untuk mandi dan mencuci pakaian pun mereka kesulitan untuk memenuhinya. Bantuan air bersih dari pemerintah sampai saat ini belum juga datang. Agar bisa bertahan di tengah kondisi ini, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan yang berada di tengah lahan pertanian. Air kubangan yang keruh ini mereka manfaatkan untuk air minum dan memasak. Mereka mengambil dengan menggunakan galon, jerigen, dan timba untuk mereka bawa ke rumah. Selain untuk air minum, air kubangan ini juga menjadi tempat mandi dan mencuci pakaian satu-satunya warga di tengah kondisi air sungai yang mulai mengering. 2 kilo. Setiap hari Bu mereka Iya, ngeratoyo. setiap hari tiang sore pagi. Angin api biasa doyor Bu. Angin jakan, angin manting, ajeng. Diki. Nggih, kalau rebus malu enten. Untuk mandi juga diki. Nggih, manting. Sejak kapan mulai teman-teman doyor? Enten minggu ampun. Minggu, Nggih, mingguan ampun. Ibu mau margi Iya, jalan. memargi tiang nak sing bisa makto sepeda tiang jalan kangean. Sekitar 1 minggu ampun. 1 minggu nggih. Ya alas niko macet makin kan. Mungkin terkendala musim hujan nang nih kan kan. Niki toyo niki angin api biasa nih Bu nika. Angin minum, angin cuci kan. Angin mandi, pokoknya Demi mencapai kubangan ini, warga rela berjalan kaki sejauh lebih dari 2 km dari rumah mereka.
Tidak hanya sekali, warga bahkan sampai bolak-balik beberapa kali dari rumah ke kubangan ini untuk mencari air. Selama musim kemarau berlangsung, warga sangat berharap bantuan air bersih dari pemerintah. Igede Ardika, Kompas TV, Jembrana, Bali. Saudara, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Tabanan menggeledah kantor Dinas Kesehatan terkait kasus pengelolaan dana BBM dan makan minum tahun 2023-2025. Rombongan tim penyidik tindak pidana khusus dari Kejaksaan Negeri Tabanan menggeledah sebuah ruangan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Penggeledahan dilaksanakan pada pukul 22 WITA pada tanggal 10 Agustus 2026 dan tim penyidik berhasil mengamankan 126 dokumen beserta sejumlah barang bukti lainnya yang berkaitan dengan kasus pertanggungjawaban keuangan fiktif, dana bahan bakar minyak dan makan minum tahun 2023-2025. Kejari Tabanan yang sempat ditemui membenarkan adanya penggeledahan oleh jajarannya dan pihaknya sudah memeriksa 18 orang saksi meski belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Dalam hal kegiatan penggeledahan kemarin, Pak, kami memang benar ada melakukan penggeledahan di Dinas Kesehatan. Itu sebagai tindak lanjut daripada hasil penyelidikan kami yang sebelumnya telah dilakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 18 orang saksi dari Dinas Pegawai Dinas Kesehatan dan rekanan. Setelah disetujui pada tanggal 6 Agustus kemarin, kita menerbitkan surat perintah penyidikan. Dari surat perintah penyidikan tersebut, tindakan hukum lagi yang kami lakukan yaitu melakukan penggeledahan di Dinas Kesehatan. Yang mana sebelumnya kita telah meminta izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan. Dari hasil penggeledahan tersebut kita ada mengamankan HP, laptop dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, dan ada juga dalam bentuk uang. Dari 18 saksi atau 16 saksi, Pak? 18 saksi itu apa sudah ada tersangka, Pak, yang akan diarahkan? Nantilah, kalau masalah tersangka nanti kita secara ini nanti pada saat penetapannya nanti kan kita sampaikan kepada teman-teman media semuanya. Sementara itu, Sekda Tabanan Igede Susila juga membenarkan penggeledahan dari Kejaksaan di kantor Dinas Kesehatan terkait kasus penyimpangan dana operasional BBM dan makan minum. Sekda menegaskan tidak akan intervensi dalam hal ini, justru pihaknya akan kooperatif serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pak, ada rencana memanggil, Pak, yang bersangkutan di sana, Pak, dari kabinnya, kadisnya untuk dimintai keterangan terkait hal ini secara internal dari Pemkab Tabanan sendiri. Oh iya, mungkin saja nanti kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nanti kita hormati dulu proses hukum yang dilakukan oleh jaksa. Siap. Berarti untuk jangka pendeknya apa, Pak? Itulah kita selalu mengimbau kepada seluruh jajaran perangkat daerah di Tabanan ini, ya, laksanakan sesuai dengan aturan program-program yang sudah kita tetapkan dalam APBD ini, jalankan ya dengan baik sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan ke depan ini. Siap. Ya, ini sebagai pembelajaran, mungkin mudah-mudahan ini tidak terjadi apa-apa ya, sebagai pembelajaran buat kita semua. Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Tabanan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan terkait dugaan adanya penyimpangan pengelolaan anggaran belanja dana bahan bakar minyak atau BBM dan belanja makan minum dengan modus operandi pertanggungjawaban fiktif. Sejauh ini sudah ada 18 orang saksi yang diperiksa dari kalangan staf dan kepala bidang dari Dinas Kesehatan dan juga pihak ketiga yang berkaitan dengan kasus tersebut. Belum ada tersangka yang ditetapkan, akan tetapi Kejari Tabanan memastikan kasus ini akan terus berjalan karena pihaknya sudah memiliki bukti yang cukup dan akan segera memanggil sejumlah pihak yang memungkinkan menjadi tersangka. Agung Kayika, Kompas TV, Tabanan, Bali. Informasi lainnya, Saudara, semangat menyambut Hari Kemerdekaan belum berimbas pada penjualan bendera musiman di pinggir jalan. Pedagang mengaku masih sepi pembeli, bahkan ada pedagang yang mengaku akan berhenti berjualan tahun depan jika kondisi sepi ini terus berlanjut.
Suasana penjualan bendera merah putih dan berbagai pernak-pernik kemerdekaan terlihat di sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul, serta aksesori berwarna merah putih dipajang untuk menarik perhatian pengendara. Namun di balik ramainya hiasan kemerdekaan, pedagang mengaku penjualan tahun ini masih tergolong sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aceng, salah satu pedagang bilang, karena ekonomi masih lesu, kondisi penjualan setiap tahun semakin sepi, membuat Aceng harus memikirkan kembali untuk kembali berjualan pada tahun depan. Segi pendapatan kan udah beda. Kalau sekarang, kalau dulu mah ya dapat lah 800, 600, kalau sekarang mah paling 200, 400. Artinya pembelinya menurun, Mas? Ya, bisa jadi kayak begitu. Berbeda dengan Ian Setia, pedagang lain asal Bandung mengaku tidak terlalu kapok meski penjualan tahun ini masih sepi. Baginya, berjualan bendera dan pernak-pernik kemerdekaan di Bali merupakan salah satu cara untuk mencari rezeki. Ian bilang masih akan mencoba kembali berjualan pada tahun-tahun berikutnya. Tahun sekarang ini pendapatan minim sekali. Minim itu gimana? Minim, sepi. Ya kayak tahun kemarin-kemarin. Kapok ada jualan bendera kalau sepi tahun enggak. Kalau kapok sih enggak. Yang namanya usaha kan kadang-kadang ada sepi, ada rame, Pak. Para pedagang juga berharap penjualan bendera merah putih dan pernak-pernik Hari Kemerdekaan dapat meningkat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang tinggal hanya beberapa hari ke depan. Komang Sorbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, geliat BNNP Bali Jaga Pulau Dewata bersinar dalam perspektif redaksi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Bali menjadi destinasi wisata dunia dengan banyak wisatawan. Hal ini tentu mengundang adanya narkoba yang masih beredar. Lalu bagaimana geliat BNNP Bali Jaga Pulau Dewata bersinar? Perspektif redaksi hadirkan perbincangannya berikut ini. Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan di segmen ini, meja redaksi dalam hal ini perspektif media. Kami ingin membahas terkait dengan bagaimana penanggulangan, kemudian bagaimana permasalahan-permasalahan terkait dengan narkotika. Salah satu badan yang memang secara undang-undang dan negara menugaskan adalah Badan Nasional Narkotika. Dalam hal ini kita akan bersama dengan narasumber BNNP Bali bersama Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol Dr. Putu Putra Sadana. Kita akan menyapa beliau dalam perbincangan perspektif media kali ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jenderal luar biasa. Mas Bambang. Selamat datang loh di Bali, Pak. Terima kasih. Pak Putra. Mas Bambang sehat? Astunggara sehat selalu. Ini alhamdulillah sehat. Pak Putra, Siap. jadi memang ini kalau kita berbicara dengan narkoba, narkotika dan sejenisnya itu memang kalau kami ya dari perspektif dari media itu memang bukan barang baru. Dari dulu kita selalu membahas itu. Kadangkala kita melihat kok nggak habis-habis permasalahan narkotika. Nah, Pak Putra, mungkin ini kan sudah hadir, diberi beban, diberi tanggung jawab yang luar biasa untuk menggawangi BNN Bali dalam hal ini. Nah, kalau dari kacamata sekarang, Pak Putra melihat sebetulnya Bali ini terkait dengan narkotikanya itu apa sih yang menjadi hal yang utama dan mungkin jadi prioritas yang harus dilakukan oleh BNNP? Begitu kalau pertanyaan saya dari awal dulu, Pak Putra. Bagaimana, Pak Putra? Sudah kayak S3, disertasi. Baik, Mas Bambang. Kami
aturkan salam panganjali kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang yang kami hormati bersama teman-teman lainnya. Kebetulan kami ditugaskan sebagai Kepala BNN Provinsi Bali kurang lebih sudah 1 bulan. Jangan 1 bulan. Untuk di BNN itu sendiri, kami sudah masuk bulan ke-8. Sebelumnya kami di Mabespori, Mas Bambang. Singkat cerita itu. Baik. Dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa BNN memiliki kewenangan mulai dari pencegahan hulu hingga hilir. Dan itu dikuatkan dalam konstitusi dalam bentuk peraturan Presiden nomor 47. Dan ini merupakan kedudukan BNN secara konstitusi sudah jelas. Tugas pokok dan fungsi, sehingga kami sebuah badan lembaga pemerintah non kementerian secara otoritas memiliki kewenangan yang langsung bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Pak Kepala BNN Republik Indonesia, Pak Komjen Pol Suyudi Aryoseto, memulai sebuah program yang tentunya kita breakdown di wilayah, di provinsi, baik itu mulai dari tingkat provinsi hingga kota madya dan kabupaten, selaras dengan apa yang menjadi program Bapak Presiden Republik Indonesia. Apa itu? Yang disebut Astacita. Khususnya di poin nomor 7 yang pada intinya tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Nah, ini merupakan sebuah wujud nyata, kita breakdown ke bawah, namanya program P4GN. Apa itu? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Dan ini merupakan sebuah program yang dilakukan oleh kami, tentunya berdasarkan Astacita tadi, sesuai dengan undang-undang yang kami sebutkan tadi di awal. Apa itu? Nanti ada mulai program dari pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan manusia, masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan tidak kalah pentingnya adalah tentang rehabilitasi. Nah, ini sebuah program yang harus linier, yang tentunya kami melihat dari data statistik apa yang menjadi tugas pokok kami khususnya di BNN Provinsi Bali dalam mengentaskan baik dari aspek pencegahan hingga pemberantasan sampai rehabilitasi yang dilakukan oleh kami yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali. Nah, ini merupakan sebuah tanggung jawab amanah yang diberikan kepada kami, kurang lebih baru 1 bulan, Mas. Dan kebetulan kami juga di kepolisian juga lebih banyak heavy-nya kepada aspek law enforcement dan education. Nah, ini merupakan lebih ke penegakan di sana ya. Ya, gitu. Baik. Nah, kalau boleh dikatakan kan ini memang jadi program nasional. Siap. Dan akhirnya diturunkan ke provinsi-provinsi bahkan sampai ke kabupaten. Nah, Pak Putra, kalau kita bisa mengerucut, kalau untuk Bali sendiri, apa sih yang menjadi prioritas? Apa sih permasalahan yang memang menjadi tantangan lah bahasa kita ke depan ini ya? Ini Bali loh, ini mungkin agak berbeda tempat yang lain, mungkin cara-caranya. Apa yang sudah ada dalam ini upaya yang dilakukan oleh Pak Putra dan jajaran? Siap. Oke, kalau kita bicara secara holistik, secara komprehensif, mulai kita bicara data statistik dulu nantinya, dan akan kita sampaikan tentang bagaimana program ini. Kan? Kami memiliki jumlah personil kurang lebih 200 lebih, ya, yang terdiri satu Bali, yang terdiri dari beberapa kota madya dan kabupaten. Namun ada 3 kabupaten yang belum kita miliki kantor perwakilan di tingkat kabupaten, yaitu yang pertama Kabupaten Bangli, yang kedua Kabupaten Tabanan, dan yang ketiga Kabupaten Jembrana. Nah, ini merupakan PR juga kita nanti. Nah, itu apa korelasinya? Nanti kami jelaskan. Berdasarkan data statistik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu dulu bicara. Kita bicara secara skup ruang lingkup nasional, bahwa BRIN telah melakukan sebuah research tentang pengguna dan penyalahgunaan narkoba dimulai dari tahun 2023 hingga 2025. Jadi masih valid. Bahwa terjadi peningkatan di tahun sebelumnya
ya sekarang itu di angka 2,11%. Kalau dikonversi ke jumlah penduduk di Indonesia itu kurang lebih 4 juta lebih, Mas. Ini kasus atau peningkatannya, Pak Putra? Penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Kita tidak bicara kasus atau berkas perkara ya. Penyalahgunaan. Jadi harus dibedakan. Baik. Ya, ini dari BRIN menyatakan itu. Kami ada kerjasamanya dengan pemerintah. Dengan angka tersebut tentunya dibagi dengan beberapa provinsi. Bali salah satunya ada di urutan yang tidak pertama. Aceh, Sumatera dan terus hingga ke Bali. Ya, butuh perhatian khusus. Kalau Mas mungkin tahu, kalau Bali ini is the one of the best tourism place. Yes. Jadi salah satu tempat yang terbaik tujuan wisata. Secara geografis, Bali sudah sedemikian rupanya. Secara demografis jumlah penduduknya 4 juta lebih. Ya. Kalau kita bicara dengan jumlah kabupaten, kota madya, yang tadi kami sampaikan, jumlah personil kami memang adanya seperti itu. Dan kami coba, mencoba untuk menambah jumlah personil agar bisa 3 kabupaten dapat terisi dengan infrastruktur yang cukup memadai. Tentunya kami coba untuk berpikir ke sana. Saya potong dulu, Pak Putra. Dari 3 tadi, Tabanan, kemudian Jembrana dan Bangli. Kalau dari peta, ini masuk kategori merah nggak, Pak Putra? Sebelum dijawab Pak Putra, pertama itu. Yang kedua, kalau Jembrana, kalau perspektif dari kami, ini kan perbatasan ini. Kalau kita melihat dari beberapa modus operandi yang diungkap, banyak selain lewat udara, ada juga lewat penyeberangan, gitu ya. Ini kemudian ini terdetek oleh Pak Putra. Gimana Pak Putra? Ini merah atau seperti apa? Saudara, perspektif redaksi akan kami lanjutkan setelah jeda. Tetaplah dalam program Kompas Pagi di Kompas TV. Saudara, Kompas Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Saudara, perspektif redaksi akan kami lanjutkan perbincangannya terkait geliat BNNP Bali, Jaga Pulau Dewata Bersinar bersama Kepala Biro Kompas TV Dewata, Bambang Kalitus dengan narasumber Kepala BNN Provinsi Bali berikut ini. Sederhana, Iya, betul. Di sana perbatasan malah tidak ada, gitu kan? Betul. Gimana Pak? Ini pemikirannya gimana? Agar kita optimal dalam menjalankan tugas, khususnya deteksi dini, early warning. Baik itu dengan metode konvensional maupun dengan teknologi. Kita memiliki alat juga ya secara modern. Karena memang belum ada kantor BNNK di Jembrana, katakanlah begitu. Kami cover BNK Buleleng. Tabanan di cover oleh BNNK Badung. Bangli di cover dengan BNNK Gianyar. Nah, kalau melihat 3 kabupaten ini masih urutannya tidak seperti di awal, yang urutan pertama yaitu Kota Denpasar, kedua Kabupaten Badung. Nah, kita coba bagaimana mengoptimalkan, bagaimana cara bertindak, bagaimana SDM ini bisa mumpuni, khususnya dalam aspek penegakan hukum tadi. P4GN, pencegahan dan pemberantasan. Ya, tidak kalah pentingnya tadi kami sampaikan tentang rehabilitasi. Jadi tidak melulu, tidak selalu bahwa BNN itu melakukan penegakan hukum. Nah, yang notabene-nya, mohon maaf, para korban katakanlah kita sebut, yang telah menyalahgunakan narkoba, itu kan yang dirusak saraf-sarafnya, Mas. Ya. Berarti aspek apa itu? Medis kan, kesehatan kan. Kami juga punya dokter. That's why kita memiliki tugas dalam rehabilitasi. Kalau di tingkat pusat, Mas, di Jakarta itu ada pejabatnya, kedeputiannya eselon 1, deputi rehabilitasi. Ini tidak kalah pentingnya. Dan kami
memiliki balai besar rehabilitasi adanya di Lido Bogor. Oke. Nah, kebetulan di Bali kita kerjasama dengan Pemprov Bali, adanya di Bangli dan di Kabupaten Badung. Jadi siapapun yang mungkin merasakan, mengetahui bahwa keluarga, terus anak saudara, teman-teman, ya, yang mungkin salah bergaul, terus terindikasi menggunakan narkoba, lapor ke kami. Kita sebut volunteer. Jadi dengan sukarela datang ke kami dan kami rahasiakan. Baik itu pelapornya dan kliennya. Klien ini bahasa atau pasien lah. Kalau kami dikenal dengan klien. Jadi jangan sampai stigma ini melekat terus di masyarakat sehingga Bapak Ibu dan sekalian, teman-teman sekalian, penonton di Kompas TV ini merasa, wah nanti kalau saya lapor ini ntar ditangkap. Enggak. Yang tadi saya sampaikan, volunteer. Jadi sukarela. Kita jamin kerahasiaannya, baik itu pasien, klien, dan pelapornya. Yang penting ada keinginan untuk sembuh dalam tanda kutip ya. Karena memang ini kan mereka ini korban juga sebetulnya. Jadi memang itu yang menjadi titik berat juga, ada rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN. Pak Putra, ada pertanyaan juga dari masyarakat. Dalam hal pencegahan, penegakan, kemudian dalam hal pokoknya narkotika ini, itu kan kadang-kala beririsan dengan kawan-kawan kita dari kepolisian. Masyarakat itu kadang bingung ini yang mana, kalau kan di sana ada bahasanya ada Dit Narkoba kalau nggak salah ya, Direktorat ya. Kemudian ini ada BNN. Nah sebetulnya secara umum aja di mana sih perbedaan atau titik beratnya apa sih sebetulnya? Ya. Ya, gimana Pak Putra? Biar masyarakat lebih mengerti paham, ya. Betul. Makasih Mas. Emang kadang-kadang bias juga di lapangan ya kalau masyarakat melihat. Tapi kalau kami sudah jelas, paham betul wilayah yuridiksinya atau kewenangannya yang dimiliki masing-masing instansi. Dan bukan hanya kepolisian saja, Mas. Kami juga membutuhkan peranan masyarakat. Ya, dalam hal ini paling tidak memberikan informasi di sekitarnya, apakah ada peredaran di sana, apakah ada kurir, apakah ada pengedar dan sebagainya. Nah itu kita memerlukan juga peranan. Terus kemudian bukan hanya dengan kepolisian, ya kami juga bekerja sama dengan pihak imigrasi, bea cukai. Nah balik lagi nih, tugas pokok dan fungsinya, di mana kewenangan itu yang membedakan. Tadi kami sampaikan Mas, kita memiliki konsep rehabilitasi yang tentunya ya kalau di kepolisian mungkin ada rumah sakitnya, tidak dimiliki oleh Direktorat Narkoba. Ya, kepolisian. Mereka punya rumah sakit tersendiri, artinya tidak dalam satu wadah. Kalau kami kan dalam satu wadah BNN. Ya. Dari aspek pencegahan apa? Itu kami sering sosialisasi. Mungkin Mas kalau kemarin anak-anak kan mau masuk sekolah di awal namanya MPLS. Iya. Nah butuh. Nah, kami datang, kami hadir sesuai dengan permintaan sekolah, baik itu SD maupun sampai SMA sekalipun. Nah, itu yang kami lakukan, ya. Sosialisasi, edukasi kepada anak-anak ini. Yang informatif bahwa tentang artinya bahaya narkoba. Nah, Polda juga mungkin demikian, tapi diemban oleh fungsi Direktorat Binmas, tidak di Direktorat Narkoba mungkin ya. Itu yang lebih spesifik. Beliau yang kalau kita bicara tentang rehabilitasi tadi, itu jadi ranahnya BNN, bukan di ranah kepolisian. Kalau rehabilitasi ada juga. Mereka mungkin ada rumah sakitnya yang menerima, tetap asesmennya. Asesmennya maksudnya. Begitu ada. Yang menentukan ini boleh direhab atau tidak itu. Iya, gini Mas. Jadi begitu ada tangkapan, ya, baik dari Polda maupun kami, kita lakukan namanya assessment. Untuk menentukan si A ini tingkat kecanduannya, apakah dikategorikan sebagai pecandu ringan, sedang dan berat, itu yang pertama, atau sebagai pengedar. Nanti kan hasil penyidikannya akan menentukan di situ. Nah, pada saat sudah hasil assessment tim, ada namanya tim assessment terpadu TAT, bukan hanya kami aja Mas, dari pihak kejaksaan juga ada, timnya lengkap, ya, dokter juga tentunya. Nah, di situ hasilnya ada rekomendasi, apakah rawat inap, rawat jalan, kalau memang kecanduan. Tapi kalau dilakukan penegakan hukum, ya Polda misalnya melakukan itu, kita kasih rekomendasi. Ya, ya harus dilakukan A dan B, C dan sekalipun. Tapi kalau dia dikategorikan sebagai pengedar, lakukan penegakan hukum.
balikin ke Polda. Oke. Ya. Tim assessment-nya ada di kami. Ada di BNN. Dan kebetulan kami ketuanya. Baik. Ketua tim assessment terpadu. Ya. Jadi kita sepakat bahwa Siap. Bali bersinar. Siap. Bali bersih Narkoba. Kemudian perannya akan banyak. Siap. Tidak cuma hanya BNN atau institusi kepolisian, tapi juga pemerintah, lembaga-lembaga, dan yang terlebih adalah masyarakat sendiri. Ya. Media juga. Media juga, ya. Jadi memang kita bersama-sama melawan lawan kita bersama. Siap. Dan kita menciptakan generasi yang sehat. Siap. Terlebih untuk generasi muda, anak-anak kita, supaya ke depan betul-betul menjadi sumber daya manusia yang unggul. Siap. Menjadi emas kalau bahasa dari pemerintah. Siap. Gitu. Terima kasih Brigjen Pol Putu Putra Sadana selaku Kepala BNN Provinsi Bali. Selamat mengemban tugas, Pak. Mudah-mudahan ke depan kita saling bersinergi bersama-sama, menjadi tanggung jawab dan lebih aware terhadap peredaran pencegahan dari narkoba di Bali. Matur nuwun, salam sehat selalu. Sehat selalu, jajan. Mas. Baik saudara, demikian tadi perbincangan perspektif kita bersama dengan Kepala BNNP Bali. Mudah-mudahan ini membawa sedikit banyak pencerahan dan pengetahuan bagi kita. Kita lanjutkan informasi selanjutnya setelah yang satu ini. Saudara, usai jeda akan kami hadirkan berita olahraga dalam segmen Kompas Sport. Tetaplah bersama kami. Percaya diri usai uji coba di Korea, tim soft tennis Indonesia usung target 2 perak dan 1 perunggu di Asian Games 2026. Dan perwakilannya ya diwakilkan bahwa tanpa kalian tidak mungkin juga ya pemain. Itu. Jadi ini bukan masalah perjudis. Tadi karena talenta Polja. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk saya sempat ngobrol dengan beberapa tim. Kalau misalkan dari segi pendanaan ada subsidi juga kabarnya. Ada VAR-nya bahkan sampai Liga 2, tidak banyak negara yang punya VAR di Liga 2, betul kan? Ya. Lalu juga tertarik timnya untuk mengikuti dengan banyaknya kompetisi. yang kiri dan kanan, baik. Bapak Ibu yang di depan sudah. Jadi 6 tim, semua sudah berkomitmen. Kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan owners club, termasuk proses pembahasan teknis, kemudian termasuk ada drafting pemain di awal, karena kita ingin membuat suatu pemerataan di awal liga ini, sehingga kita melakukan proses drafting dan sudah dilakukan semua. Percaya diri usai uji coba di Korea, tim soft tennis Indonesia usung target 2 perak dan 1 perunggu di Asian Games 2026. Tim soft tennis Indonesia matangkan persiapan akhir jelang tampil di Asian Games 2026. Dalam masa persiapan, Tio Juliandi Hutauruk dan kolega telah melaksanakan pemusatan latihan selama 5 bulan. Termasuk uji coba di Korea Selatan pada Juni, hasilnya skuad Merah Putih sukses amankan 3 medali perunggu. Bermodal hasil positif ini, tim soft tennis Indonesia semakin percaya diri menyongsong Asian Games 2026. Rencananya, tim soft tennis Indonesia akan menurunkan 5 atlet putra dan 2 atlet putri yang turun di 5 nomor pertandingan. Di hadapan tim CDM yang meninjau pelatnas pada Selasa pagi, tim soft tennis Indonesia optimis mampu menuaikan target 2 medali perak dan 1 perunggu dari Jepang. Untuk
Asian Games kali ini kami tetap menargetkan medali perak karena 2 Asian Games sebelumnya di Palembang dan di Cina itu kami mendapat 1 perak dan 2 perunggu. Jadi untuk kali ini kami tetap menargetkan 2 perak dan 1 perunggu. Ya, kalau melihat peta kekuatan cukup berat buat kita. Jadi yang realistis dari kami adalah medali perak. Selain itu, panggil 18 pemain pemusatan latihan untuk Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia fokus matangkan fisik pemain di tahap awal. Hanya akan membawa 12 pemain, pengerucutan akan dilakukan dalam 2 minggu ke depan. Timnas Voli Putra Indonesia menggelar pemusatan latihan di Padepokan Voli Sentul, Jawa Barat. 18 pemain yang mayoritas tampil pada ajang CV Cup dipanggil oleh pelatih Riedel Thoiran. Di antaranya Boy Arnes, Farhan Halim, hingga Fauzan Nibras. Terdapat pula nama Fahri Septian dan Agil Angga yang memenaskan perebutan posisi inti. Sang pelatih Riedel Thoiran bilang, di tahap awal pemusatan latihan fokus untuk meningkatkan kondisi fisik dan ketahanan pemain. Ini dilakukan sebagai respon evaluasi atas penampilan terakhir di ajang CV Cup. Thoiran optimistis jika kondisi fisik pemain prima, maka penampilan akan optimal serupa kala menjuarai AFC Men's Cup. Anak-anak fisik gak maksimal kemarin. Waktu kita pick di India baru turun. Ini sekarang cari maksimal performa untuk dapat peak performa di Asian Games. Karena satu kompetisi kita harus maksimal fisik biar maksimal di peak di sana di Asian Games. Mungkin hasil latihan dari seminggu ini evaluasi dari FVC dan juga CV Cup kemarin, makanya kita selama seminggu ini di Games Endurance karena mungkin menurut pelatih waktu habis FVC kita di top performa, namun di CV Cup kita mengalami penurunan. Mungkin dari pelatih sudah tahu kelemahan kita, jadi kita di sini selama seminggu ini cuma digembleng sama endurance sama teknik dasar aja. Dari 18 pemain yang dipanggil, hanya 12 nama yang akan mewakili Indonesia pada Asian Games 2026. Rencananya, proses pengerucutan pemain akan dilakukan dalam 2 pekan ke depan. Angga Nurizki, Riki Sultana, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Saudara, peringati hari jadi ke-50, Klub Bulu Tangkis PB Jaya Raya berikan penghargaan ke sejumlah legenda dan atlet muda, serta meresmikan nama baru fasilitas latihan klub. Klub Bulu Tangkis PB Jaya Raya merayakan hari jadinya ke-50 pada 26 Juli lalu. Guna mengenang dan menghargai perjalanan setengah abad, penghargaan diberikan kepada legenda Rudi Hartono, Retno Kustia, Imelda Wiguna, serta Markis Kido mendapat penghargaan atas dedikasinya di masa lampau. Pun Afizah Rahmadani dan Muhammad Zilazik mendapat apresiasi menjadi ganda campuran teratas nasional kategori 17 tahun. Di momen hari jadi ke-50, PB Jaya Raya juga meresmikan nama baru fasilitas latihan klub di kawasan Tangerang Selatan, menjadi Gor Ciputra PB Jaya Raya. Dalam 50 tahun perjalanannya, atlet-atlet PB Jaya Raya telah menyumbangkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar juara All England. Selama 50 tahun, 5 dekade ini kan Jaya Raya terus bisa menciptakan, membina dan menciptakan atlet-atlet. Tentunya untuk kedepannya juga kita harus bersama-sama juga untuk bekerja keras, membina bibit-bibit unggul yang ada, lalu juga tentunya membantu PBSI ya dalam pembinaan atlet-atlet muda. Dan kita tentunya juga berharap bahwa tradisi emas yang selama ini terus disumbangkan oleh PB Jaya Raya itu akan terus tercipta juga. Usai jeda, saudara, kami ada informasi wisata air Lembah Arca. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kompas TV Dewata.
Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami hadirkan rangkuman berita hari ini dalam Kilas Peristiwa Kamis. 33 penumpang KMP Putri Yasmin yang mengalami kebakaran di Selat Lombok dievakuasi ke Pelabuhan Padang Bayi, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali dengan menggunakan kapal Portlink 2. Kekeringan terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali menyebabkan krisis air bersih di beberapa daerah. Di Desa Manisutu, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan untuk keperluan minum hingga mencuci pakaian. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Tabanan menggeledah kantor Dinas Kesehatan terkait kasus pengelolaan dana BBM dan makan minum tahun 2023-2025 dengan modus operandi pertanggungjawaban fiktif. Diikuti 6 tim Liga 1 dan Liga 2, kompetisi sepak bola putri bertajuk Indonesia Women's League 2026 siap bergulir bulan Oktober mendatang. Usai uji coba di Korea, tim soft tennis Indonesia usung target 2 perak dan 1 perunggu di Asian Games 2026. Sementara itu dari cabur voli putra, Timnas Voli Putra Indonesia fokus matangkan fisik pemain di tahap awal, hanya akan membawa 12 pemain, pengerucutan akan dilakukan dalam 2 minggu ke depan. Peringati hari jadi ke-50, klub bulu tangkis PB Jaya Raya berikan penghargaan ke sejumlah legenda dan atlet muda serta resmikan nama baru fasilitas latihan klub. Tim Liputan Kompas TV, Bali. Saudara, bosan dengan suasana pantai saat berlibur ke Bali? Destinasi wisata di kawasan Bali Timur ini bisa menjadi pilihan Anda untuk menyegarkan pikiran. Namanya Lembah Arca di Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Sebuah pemandian alami yang menyuguhkan kesegaran air sebening kaca berpadu dengan eksotisme alam sungai yang masih asri. Terletak di Dusun Tegenan, Desa Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, destinasi pertama tersembunyi ini dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dengan jarak 45 km dari kota Denpasar. Berada di tengah persawahan, di mana tempat ini mulanya merupakan bendung arca yang tidak dirawat, setelah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah dan instansi terkait untuk mencari izin. Akhirnya di tangan Imade Agus Suciarte, tempat ini disulap menjadi kolam pemandian alam yang kini memiliki 4 jenis kolam dengan kedalaman dan bentuk berbeda, mulai dari kolam utama, kolam anak, hingga kolam private. Untuk menikmati kesegaran air dan pemandangan alam di sini, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk Rp10.000. Harga ini sudah termasuk fasilitas toilet, kamar ganti, hingga area bersantai di tepi sungai. Jika perut mulai keroncongan, restoran di tepi kolam siap memanjakan lidah dengan pilihan kuliner lokal yang ramah di kantong. Ketua Pengelola Pemandian Alam Lembah Arca bilang, kunjungan paling ramai terjadi pada hari libur, rata-rata per hari bisa mencapai 50-100 orang dan per bulan bisa mencapai 300-500 orang yang datang dari berbagai daerah di Bali bahkan luar Bali untuk sumber air langsung dari mata air yang berada di tengah hutan. Untuk konsep Lembah Arca tetap mengutamakan natural atau kealamian dari alam yang sudah ada. Kalau untuk kunjungan, kalau ramai itu biasanya di hari libur tentunya. Seperti kemarin di hari Manis Galungan, libur Galungan Kuningan. Kemudian kalau untuk hari-hari biasanya itu ada di ramai pengunjungnya itu kadang di hari Sabtu dan Minggu. Kunjungan dari 1 bulannya kira-kira mungkin 300 sampai 500. Kalau per harinya kira-kira? Kalau per harinya tergantung situasi. Misalnya kalau Senin dan cuaca seperti ini agak sepi, tapi kalau cuaca mendukung ya rata-rata mungkin 50 sampai 100 orang. Sumber mata air yang di kolam ini di Lembah Arca ya bersumber utamanya adalah yang di atas. Nah, bisa di sana adalah sumber mata air langsung yang dari bumi, itu adalah sumber mata air utama kolam ini. Sementara itu, salah satu pengunjung mengatakan baru pertama kali datang, memang tempat ini sangat bagus dibandingkan tempat lain. Selain pemandangan yang masih asri serta airnya jernih dan dingin, dengan tiket masuk Rp10.000 sehingga sangat terjangkau untuk seluruh kalangan.
Beli dari mana dapat informasi terkait? Dari adik. Gimana beli kesannya beli setelah sempat renang di sini beli? Kesannya bagus, airnya masih jernih, dingin, mata airnya masih bagus, ya bagus tempatnya. Rekomen untuk yang mau datang ke sini. Karena masih terawat semuanya. Kolamnya masih bagus, natural banget, belum ada terlalu banyak di rombak, cuman penataannya ya ini kan bagus penataannya. Budaya dengan bagus. 10.000 worth it, dapat pengalaman mandi di sini, nggak biayanya terjangkau, semua kalangan bisa. Permandian alam Lembah Arca ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang tertarik berkunjung, diimbau untuk menjaga kebersihan demi keasrian alam sekitar. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Kompas Pagi. Tetap saksikan sejumlah acara dan berbagai informasi menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Follow Instagram dan Facebook kami di Kompas TV Dewata, serta saksikan tayangan berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Kompas Pagi akan kembali hadir esok hari pukul 6 hingga 7 WIB. Kompas TV, independen terpercaya. Om Santi 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 Om.